Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki bagian yang ke-6 dari hukum atau 10 hukum yang kita kenal sebagai pedoman di dalam hidup umat Tuhan. Kita sudah mendengar dari hukum yang pertama hingga yang kelima dari minggu-minggu yang lalu. Dan saat ini kita masuk ke dalam satu tema yang kata Kak Erin tadi agak tegang ya. Nah kita akan baca dulu ya ayatnya. Karena kata-katanya sama, maka saya gabung dari Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat yang ke-17. Mari kita akan membaca sama-sama 1, 2, 3. Jangan membunuh. Sekali lagi ya. Oh kalau ngomong jangan membunuh nggak bisa lemes. Jangan membunuh, nggak bisa ya, harus tegas karena situasinya bukan dalam keadaan yang santai tapi ini rada tegang memang ya. 1, 2, 3. Jangan membunuh, ya harus tegas ini ya bagian ini. Bicara soal bunuh-membunuh, saya ada beberapa artikel yang saya kumpulkan, jadi bisa disimak di dalam layar kita. Jadi ini ada gambar yang pertama, Holocaust. Holocaust adalah pembantaian yang dilakukan oleh Nazi pada waktu itu yang dipimpin oleh Hitler. Kita pasti tahu bersama Hitler itu adalah salah satu orang yang sangat jahat, sangat kejam bersama dengan seluruh tentara pasukannya tentu saja. Kalau ada catatan itu mencatat mereka membunuh 2,5 juta orang. Tapi ada juga yang menyebut mereka itu membunuh 6 juta orang. Dan karena peristiwanya nggak cuma sekali, ada yang mencatat sampai 11 sampai 17 juta orang yang mati akibat peristiwa yang disebut dengan Holocaust ini. Korbannya adalah orang Yahudi menurut catatan sejarah. Peristiwa yang kedua, 9/11. Siapa yang nggak tahu peristiwa yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Negara Amerika yang begitu kuat keamanannya, biasa kita lihat di film-film gitu ya, CIA atau apa. Tetapi pada satu hari 11 September 2001, 21 tahun yang lalu, ada 4 pesawat yang dibajak. Lalu mereka ini menghancurkan 2 menara yang disebut menara kembar, WTC, WTC di New York dan menewaskan 2.996 orang. Peristiwa yang berikutnya bom Bali, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama 12 Oktober 2002, mungkin masih segar di ingatan kita. Yang akhirnya ditemukan pelakunya, kita mengenal beberapa Ali Imron lah, Amrosi, Imam Samudra, dan rekan-rekan yang lain. Peristiwa yang pertama menewaskan 202 orang. Peristiwa yang kedua menewaskan 26 orang, bom Bali. Kita mungkin apalagi Kak Yudi yang orang Bali pasti saat itu sangat menegangkan sekali. Yang keempat, begal. Nah, siapa yang nggak tahu peristiwa begal juga di media massa, baik di TV, di koran, di internet kita sering mendengar atau membaca bahwa ada banyak orang yang melakukan kejahatan namanya begal. Dengan sengaja mereka itu merampok barang korbannya. Dan mereka juga nggak segan-segan merenggut nyawa dari korbannya itu. Yang diambil biasanya motor lah, kemudian mungkin tas atau perhiasan atau yang lain. Dengan senjata kadang-kadang mereka juga lakukan. Nah yang baru-baru ini di Yogyakarta mungkin kita juga sudah dengar, ada juga begal yang lebih aneh lagi. Karena orang Yogyakarta pun merasa sangat resah pada saat itu. Yaitu klitih, nah, mungkin kita pernah dengar, atau nyebutnya piye ya, klitih atau piye ya. Pokoknya kira-kira klitih gitu ya. Yang gak ada hujan, gak ada angin, pokoknya dibacok gitu aja orang yang lewat. Sehingga orang yang mungkin berwisata atau yang tinggal di sana sangat merasa khawatir ya. Kalau keluar-keluar pagi, kalau malam gitu agak mengkhawatirkan. Orang macam gini pokok dibacok sampai banyak, ada beberapa lah yang dikabarkan meninggal dunia. Kemudian yang ke-6 itu ada berita kakak bunuh adik karena tersinggung.
yang punya kakak, yang punya adik. Kadang kita bertengkar sama saudara kita karena tersinggung, hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan yang sama dengan ini. Berikutnya, anak bunuh ibu karena disuruh bakar ikan. Ya. Tapi karena anaknya ada kerjaan, kalau menurut berita itu karena anaknya mau ngambil rumput, cari rumput. Maka pas disuruh itu sudah tidak enak hati, sudah pegel dia itu. Sehingga ikan yang harusnya diperintah untuk dibakar dia goreng. Nah karena digoreng nggak sesuai perintah maka ibunya marah. Dan karena anaknya nggak terima, sudah dikerjakno, lumayan harus digoreng, harus kena dimakan mungkin gitu ya. Ibunya dianiaya sampai akhirnya meninggal dunia. Berikutnya suami atau ayah menebas itu berarti dipakai senjata tajam ya. Menebas istri dan anaknya yang masih balita. Ini terjadi juga baru-baru ini. Terus ibu bunuh anak, 3 anak digorok. Katanya sih karena gangguan jiwa. Asli nih gak tahu saya. Apakah benar-benar karena gangguan jiwa atau memang ya ada niat membunuh. Artikel yang terakhir, jenis banyak. Kalau misalnya saya jabarkan artikel-artikel soal bunuh-membunuh itu mungkin kita cuma ngomongin bunuh-bunuhan aja ya. Yang ke-10 itu gak kalah ngerinya adalah cyberbullying. Kita mungkin anak-anak muda mengenal akan teknologi yang begitu makin hari makin begitu canggih. Bullying ini dilakukan melalui sosial media biasanya. Dengan kata-kata lah, dengan ejekan atau video-video yang menyindir-nyindir. Nah menurut catatan, ada 1 dari 5 korban cyberbullying itu berpikir untuk bunuh diri. Sedangkan 1 dari 10 korban bullying itu melakukan bunuh diri. Ini data tahun 2016, saya harus malas ya cari-cari data yang terbaru, saya harus ngeri. Saya dalam hati membaca artikel-artikel ini tuh kebangetan ya orang tuh ya. Lewat jempol, lewat ketikan, atau lewat video, atau lewat rekaman suara atau apa pokoknya dengan teknologi yang maju. Bukannya melakukan yang baik, membuli dan ternyata akibatnya tidak kalah serem daripada yang pakai parang, pakai pisau, pakai pistol, dan lain-lain. Saya sudah dalam hati pas ngumpulin artikel ini tuh, aduh geram gitu ya. Kok ada tuh orang-orang yang semacam mereka itu loh. Mereka itu sudah kebangetan. Apalagi kalau kita baca, mereka enggak bunuh orang lain. Mereka bunuh orang tuanya sendiri, kakak adiknya. Mereka bunuh anaknya, istrinya yang seharusnya mereka cintai dan kasihi. Mereka bunuh cuman karena kepuasan hati. Mereka bunuh cuman ya karena iseng lah. Mau dibacok gitu ya. Wah, kalau saya membayangkan betapa jahatnya orang-orang ini. Bahkan ada peribahasa yang ngomong, sejahat-jahatnya harimau tidak akan makan anaknya sendiri, tetapi manusia. Lihat, ini peristiwa yang 2022 yang saya ambil tadi, yang soal bunuh-membunuh keluarganya. Tetapi tahun-tahun sebelumnya masih begitu banyak peristiwa membunuh orang terdekat yang seharusnya dikasih. Maka firman Tuhan kalau berkata jangan membunuh, itu harusnya kita sampaikan di depan muka mereka. Supaya mereka tahu, gak boleh lo membunuh itu. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Nah itu pikiran saya. Mungkin juga pikiran Anda waktu membaca atau melihat artikel yang saya tampilkan itu begitu ya. Mereka kenapa kok lakukan itu? Kalau saya ya, niat aja gak ada. Bapak Ibu gimana? Ada pernah gak terbesit di dalam pikiran? Pengen tak bunuh orang itu, ada enggak? Kalau ada pulang ya Bapak Ibu ngeri, pulang-pulang jangan di sini. Mungkin kita semua akan merasa takut dan menjauhi Anda. Tapi saya kira enggak ada di antara kita yang kok melakukan. Berniat aja saya enggak pernah loh. Sehingga kalau di dalam saya tampilkan gradasi warna ya. Gradasi warna mulai dari hitam, itu orang-orang yang membunuh itu warnanya pasti hatinya hitam. Nah kalau kita ya nggak pernah bunuh, kita mau bunuh nyamuk aja maaf ya Mo gitu. Mungkin kita merasa bersalah ketika kita membunuh binatang, tetapi untuk misalnya makan ya, misalnya ayam atau apa. Tetapi kita mungkin ada yang sungkan, ya saya nggak baik-baik amat ya, saya
enggak yang putih lah, saya yang tengah-tengah gitu ya. Mungkin saya enggak membunuh tapi saya sadar saya berdosa ya. Puji Tuhan kalau ada yang mikir gitu. Kita ini orang yang belum pernah melakukan dosa, membunuh. Dosa-dosa yang lain kayak menyebut nama Allah dengan sembarangan ya kadang-kadang pernah. Mungkin enggak mengingat menguduskan hari Sabat ya, mungkin sesekali lah. Menghormati ayahmu dan ibumu, ya gimana, orang tua kadang-kadang nyebelin. Kita yang lain-lain kita merasa ya aku kadang-kadang ya lakukan ya. Kok jangan membunuh, kita dengan pede aja, gak pernah kok. Dan saya tidak akan pernah lakukan itu. Nah kalau gitu saya sudah selesai, gak usah khotbah bar ya ceritanya. Ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kalau arti membunuh hanya sekedar seperti yang mereka lakukan, mungkin kita tidak perlu anugerah Tuhan untuk menjalankan perintah ini. Tetapi firman Tuhan dari Matius 5 ayat 21 hingga 22 berkata demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lanjut, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua bagian ini saya perlu jelaskan bahwa firman Tuhan, hukum yang keenam ini tidak seringan, semudah itu untuk dilakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan, ya betul, kita ini diperintahkan jangan bunuh, kita gak pernah membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Tetapi Tuhan Yesus mau jelaskan, yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan bukanlah sekedar itu. Tetapi setiap orang yang marah ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya itu harus dihukum. Di antara kita siapa sih yang gak pernah marah sama orang? Ada yang gak pernah marah? Sabar gitu ya. Gak pernah marah. Kak Erin pernah marah gak Kak Erin? Oh sering. Sama Via misalnya. Kita semua yang paling sabar di antara kita biasanya ada Kak Pet ya. Kalau Kak Pet itu biasanya di guru sekolah minggu itu dikenal lause yang paling sabar. Kesabarannya tingkat dewa ya. Dia Pak Noe gak pernah marah. Anaknya 2 blok model 8 gak pernah marah. Suatu hari Kak Pet pernah marah. Sayangnya hari ini gak datang ya Kak Pet. Pernah marah karena apa? Ada satu anak tuh 2 bloknya itu sudah kebangetan. Sesabar apapun orang pernah marah, Bapak Ibu jemaat sekalian. Firman Tuhan terus berkata, kalau ada orang yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dibawa ke mahkamah agama. Kita mungkin gak pernah ya ngomongnya orang kafir. Biasanya kita yang dibilang no gitu ya. Orang Kristen biasanya yang disebut-sebut gitu. Tapi kita rasanya kok gak ada ya. Ada yang pernah ngomong ke orang lain kafir gitu. Tak rasa enggak ada. Saya belum pernah dengar kata-kata asing ini di antara kita. Apalagi orang Indonesia yang Kristen itu bahasanya biasanya bukan ngomong kafir gitu. Atau bukan juga ngomong jahil. Jahil itu biasa bagi kita pikirannya usil. Nak kamu tuh usil loh. Jahil kamu. Bukan yang itu ya. Kalau itu enggak apa-apa. Itu cuman lucu-lucuan aja. Tetapi yang dimaksud di sini bukan jahil untuk iseng. Nah, saya akan menjelaskan kepada kita nanti ya. Nah, yang berikutnya adalah setiap orang yang membenci saudaranya. Nah, ini adakah di sini yang saat ini sedang membenci orang? Saya kira ada. Saya sendiri pun pernah membenci orang. Pernah membenci
Orang sampai benci gitu ya, orang kok nyebelin. Itu mungkin kita akan sangat mudah untuk membenci. Dan firman Tuhan berkata kalau kita membenci saudara kita itu sama dengan pembunuh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bukan sedang mau menghapus hukum Taurat, gak usah hukum Taurat-Tauratan. Tetapi dia sedang menjelaskan ini loh maksud hati Allah yang sebenarnya. Maksud Tuhan yang sebenarnya yang disalah artikan, yang disalah tafsirkan, yang disalah ajarkan oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga celakanya adalah umat itu seringkali percaya kepada apa yang disampaikan. Yang salah itu, yang dipegang sebagai tradisi mereka. Nah kata yang dipakai di sini ketika ngomongin soal membunuh. Para pengajar tuh ngomong, ya jangan membunuh, menghilangkan nyawa. Tetapi Tuhan Yesus jelaskan, memang kata yang dipakai di sini jangan menghilangkan nyawa manusia. Bukan ngomongin soal hewan, saya nggak bahas soal itu. Kalau demikian kok bisa marah, membenci saudara kita itu dianggap pembunuh. Lalu saya teringat, oh iya ya, peristiwa Kain dan Habil. Ingat ya, Kain itu kakaknya, Habil itu adiknya. Ketika memberikan persembahan, Tuhan itu enggak terima persembahannya Kain sehingga hatinya panas. Kalau bahasa kita sekarang tuh ngamuk, emosi. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Adiknya dibunuh. Pembunuhan pertama di dalam Alkitab yang dicatat. Sebabnya apa? Sekali lagi Kain itu marah di dalam hatinya dan membunuh adiknya. Jadi dua kata yang dipakai di dalam Alkitab itu marah tuh biasanya dua. Yang pertama tuh marahnya kayak api yang nyala sebentar terus padam. Jadi marah sebentar, hilang. Tapi marah yang kedua adalah marah itu kayak bara api. Yang makin lama makin panas, makin lama makin membara, makin menyala. Dan kata yang kedua inilah yang dipakai di dalam bagian firman Tuhan yang kita tadi baca. Kebencian, dendam kesumat, kalau bahasa kita sehari-hari. Seperti bara api yang tidak kunjung padam. Kemarahan yang berlebihan di dalam hati. Nah karena setiap kali orang emosi kadang-kadang nggak bisa kontrol diri, nggak bisa kontrol mulut, lidah. Sehingga dua kata yang dipakai mewakili di dalam Alkitab itu adalah kata-kata yang asing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kafir dan jahil. Kalau orang Indonesia biasanya marah itu gimana? Kata-katanya apa? Misuh biasanya ya, betul ya? Kalau nggak gitu sebutkan nama binatang-binatang. Ini, misalnya babi, apa gitu ya. Itu yang disebutkan oleh orang Indonesia. Menghina, mengolok, merendahkan orang. Itu kita biasa pakai. Nah kata-katanya mungkin beda sama kafir atau jahil. Tapi sebenarnya ya podo ae. Kafir itu artinya kalau dari bahasa aslinya itu raka ya. Kita mungkin belajar sedikit. Raka itu artinya tuh kosong. Nah kalau kosong, saya baca, apa tuh maksudnya ya? Ternyata maksudnya tuh ketika kita berkata kepada orang, kamu, maaf ya, ini bukan ngatain Bapak Ibu ya, ini saya cuma menjelaskan aja. Bodoh, gak punya otak. Otakmu tuh mbok taruh dengkul ta? Nanti kira-kira ya. Semua gak bisa, gak becus. Ya gitu-gitu, kurang lebihnya. Tapi saya bukan ngatain loh ya sekali lagi. Nanti ada yang sakit hati, bukan, saya bukan ngatain, cuma ngasih tahu aja. Artinya kosong tuh, kita menganggap orang lain itu kosong kemampuannya. Pemikirannya enggak ada. Dan kita anggap mereka itu orang yang enggak berguna. Pernah enggak lah ini? Mungkin pernah ya. Mungkin orang tua ngomong ke anak, gitu aja enggak bisa. Sudah dibedai bolak-balik, enggak hafal-hafal. Misalnya gitu. Atau anak ngajarin orang tua HP. Manggil Gojek ya. Gini ya dari tadi enggak bisa apa? Ini loh. Gitu ya. Saya kadang-kadang yang ngono ya. Kok wangil ya ngajari orang tua. Sudah dibilang ditutul yang ini kok pancet aja enggak bisa. Mungkin bos ngomong ke pegawainya. Dari tadi dikasih tahu diajari kayak gini loh cara bekerjanya. Kok tetap aja enggak bisa. Enggak becus kamu. Wes keluar wae.
Ya dan macam-macam. Kalau saya jelaskan satu-satu, dowo Bapak Ibu. Ya pokoknya intinya gitu ya kurang lebihnya. Orang yang mengatakan yang semacam ini, firman Tuhan berkata, harus dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu pengadilan tertinggi pada saat itu. Berarti ini kesalahannya berat. Kalau misalnya kita di Indonesia ya sama ya. Kalau hal-hal yang remeh-remeh itu ya pengadilan yang tingkat bawah. Tidak us angel, nah tingkat yang paling atas. Nah ini peristiwanya atau kejadian ini dan hukumannya adalah hal yang berat yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agama atau Sanhedrin pada waktu itu. Pengadilan tingkat tertinggi. Dan sekali lagi hukumannya berat. Yang kedua tuh jahil. Jahil itu sekali lagi bukan iseng. Tetapi kata ini berasal dari kata namanya more. More itu artinya ya meh podo lah. Bodoh ya. Brainless, gak ada otak. Itu yang dikatakan. Dan kalau ada yang orang mengatakan seperti ini, maka orang itu harus diserahkan ke dalam nyala api neraka yang menyala-nyala. Artinya hukumannya gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Yaitu hukuman neraka. Kalau sama bahasa Indonesia kita yang sehari-hari yang tadi miso-miso, kemudian binatang-binatang, ya sama sebenarnya intinya. Merendahkan orang lain. Kita menganggap orang lain itu remeh, hina, gak pantas. Bahkan kadang kita ngomong, kamu tuh gak pantas buat hidup. Mati aja. Itu kadang-kadang kata-kata kejam yang kita sampaikan kepada sesama kita. Dan tidak ada bedanya kita dengan para pembunuh. Bukankah membunuh itu sebenarnya sedang merendahkan orang? Bukankah nyawa orang itu sangat berharga? Kalau misalnya dibandingkan dengan motor yang mau dibegal, perhiasan yang mau dirampok. Mungkin nyawa manusia dianggap sebagai sesuatu yang pantas dipersembahkan, dianggap untuk Tuhan, untuk kepuasan diri, untuk rasa senang kalau orang lain itu mati. Dan kita merasa nyawanya tidak ada harganya. Padahal kita sedang merendahkan pribadi manusia yang diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupanya. Kita kadang menyamakan manusia itu, kadang saya itu kalau lihat di TV apalagi ya, saya kalau sama papa mama saya kadang komentar, orang kok bunuh orang lain tuh kayak beleh ayam itu loh. Kok gampang banget bacok, apa dikit bunuh, tusuk. Cek ringan ya, nyawa manusia nggak ada loh di Tokopedia nggak ada, di Shopee nggak ada, nggak bisa beli. Harga berapa? Kita mau punya uang berapa? Anda punya uang berapa? Miliar, berapa triliun? Tidak ada yang bisa membeli nyawa. Saking berharganya nyawa manusia. Jemaat sekalian, merendahkan sesama kita yang adalah segambar dan serupa dengan gambar Allah. Itu artinya kita sedang tidak mentaati firman. Yang ada dua itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sedang merendahkan orang, artinya kita tidak sedang hormat kepada Allah. Memang Bapak Ibu ya, mengasihi Allah itu lebih gampang. Soalnya apa? Allah itu, kita tahu Allah itu baik. Allah itu mengasihi kita. Allah itu memberkati kita, gampang mengasihi Allah. Tapi manusia seringkali membuat hati kita jengkel. Membuat kita marah. Kalau sudah marah tuh, waduh mulutnya lepas kendali. Nah kita juga sebenarnya. Kita tidak hanya menerima disakiti aja. Tetapi tidak jarang kita juga pun menyakiti sesama kita. Menghina mereka. Dan sesungguhnya sekali lagi, kita tidaklah lebih baik dari 10 artikel yang saya tadi tampilkan. Karena itu sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Memang kita nggak bunuh, nggak menghilangkan nyawa. Saya percaya kita semua nggak ada yang akan lakukan itu, saya percaya. Jemaat GKT, Kanaan Kediri baik-baik. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang misalnya tulalit,
orang yang lamban, orang yang pengetahuannya kurang, yang kemampuannya di bawah kita. Orang yang membuat kita tuh jengkel, yang membuat kita tuh emosi. Maka marilah kita belajar untuk bersabar. Marilah kita tidak mudah marah, mengontrol mulut dan kata-kata kita. Tetap menerima, menghargai dan mengasihi mereka. Tidak menghina, merendahkan mereka. Karena itu perintah Tuhan. Dan jemaat sekalian, kenapa kok kita harus demikian? Karena kemarahan yang terus-menerus itu akan menghasilkan kebencian. Makin kita marah sama orang ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, titenono ya, gitu ya. Awas ya, karena hati kita sudah terbakar dengan amarah. Sekali lagi firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan pembunuh nggak mungkin punya hidup kekal. Ya gimana bisa punya hidup kekal, membunuh aja sudah jelas tidak menghormati Allah, tidak mentaati Allah. Dan kalau kita membenci orang, otomatis tuh mata tuh kayak otomatis melengos gitu ya, nggak mau lihat. Kalau kelihatan dia tuh bikin bete, bahasa anak muda sekarang, bad mood, pengen hati tuh orang ini hilang dari pandangan saya, hilanglah Isa dari dunia ini. Tapi lawan kata dari membenci ya mengasihi. Kalau mengasihi orang sebaliknya, kita lihat dia itu kita senang. Kita merasa bersyukur ada dia, kita happy. Kalau nggak ada bahkan kita cari, kalau itu kita mengasihi. Nah sedangkan di pemahaman orang pada umumnya membenci itu sesuatu yang jarang terjadi. Padahal sebenarnya di dalam hati kita sangat mudah untuk memiliki kebencian itu. Ketika kita menumpuk kemarahan di dalam hati ini. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 43 itu berkata begini ya. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu firman Tuhan yang mereka atau orang pada waktu itu sering dengar. Tapi Tuhan Yesus meneruskan. Bukan cuma mengasihi sesama, lalu membenci musuh. Tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mereka selama ini berpikir, oh lek ngasihi manusia itu berarti musuh ya dibenci aja. Dia tidak tergolong sesama. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Angel gak ya? Doa angel ya. Tetapi mari kita belajar dari Bapa kita yang baik. Bapa kita yang baik itu ya, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan itu kalau menerbitkan matahari, apakah di rumah kita tok padang? Tetangga kita enggak kenal Tuhan, enggak ada matahari gitu? Ya enggak ya, rata ya, semua orang yang baik dan yang jahat. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat di internet itu ada fenomena hujan itu turun cuma di satu rumah. Ya tapi itu bukan berarti Tuhan menurunkan hujan cuma itu fenomena alam ya. Tetapi Tuhan Bapa kita yang baik ini memberikan hujan pun kepada orang yang benar dan yang tidak benar. Tuhan mengasihi meskipun orang itu jahat dan tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang dianggap waktu itu orang paling berdosa itu juga demikian gampang kok itu. Kalau cuma mengasihi yang mengasihi kita, itu gampang. Kalau memberi salam kepada saudara-saudaramu ya yang baik tok, gampang itu. Apakah lebihnya kita dari orang lain, maksudnya orang yang tidak percaya? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini kata Tuhan Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan demikian. Tuhan menginginkan kita supaya kita meneladani Bapa kita yang baik. Yang mengasihi orang, bahkan orang yang mendukakan hati kita. Orang yang penuh kebencian itu sama dengan tidak mentaati firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tidak menaati Tuhan berarti tidak mengasihi Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya kan, berarti kalau kita nggak nurut ya kita nggak mengasihi Tuhan.
Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya dan kita otomatis nggak punya hidup yang kekal. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang menghilangkan kebencian, kemarahan di dalam hati, mengampuni orang yang dibenci, itu bukanlah hal yang mudah. Saya tahu itu berat. Apalagi kalau orang itu menyakiti hati kita dengan begitu dalam. Mungkin menyakiti harga diri kita. Mungkin menorehkan luka di dalam hidup kita. Rasanya pengen sekali kita balas. Kalau misalnya mukul orang tuh enggak ditangkap polisi ya. Mungkin tuh banyak orang tuh gebuk-gebukan di jalan. Karena banyak kebencian di antara sesama. Mungkin juga kalau tidak ada hukum, orang akan dengan sangat mudah membalas dendam kepada orang lain. Sekali lagi kita akan berkaca kepada Tuhan Bapa kita yang baik. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Ingat, kita ini dikasih Allah bukan pas kita baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita tuh lebih baik dari orang lain. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita tuh enggak bisa sembunyikan apa-apa. Kita cuma batin tok di dalam hati, Tuhan lo tahu. Kita marah di dalam hati, Tuhan tahu. Ketika kita mikirkan hal yang jahat, Tuhan tahu. Tuhan loh tidak membuang kita. Dia justru mengasihi dan mengampuni kita. Orang-orang yang harusnya dia tuh berhak untuk ya menghukum, ya membenci, membuang kita. Dia bisa ciptakan yang baru kok. Dengan yang lebih ideal dan lebih baik. Dia bahkan juga berhak mencabut nyawa kita. Iya dong, dia yang ciptakan kok. Dia yang kasih nyawa, dia berhak untuk cabut. Bukan kita. Kita tidak berhak mencabut nyawa sesama kita. Tapi Tuhan berhak mencabut kita. Tetapi yang dia lakukan sebaliknya. Tuhan itu sudah mengampuni Anda dan saya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, maukah Anda mengampuni sesama yang menyakiti hati Anda? Tuh pertanyaan kok sulit yo. Ternyata perintah ini tidak segampang yang saya pikir. Wes, saya lakukan perintah yang lain lah. Yang tadi yang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, saya berjanji saya akan setiap minggu rajin beribadah. Kalau perintah yang ini saya angkat tangan, enggak bisa. Sorry ya Kak Erin, 10 perintah yang ini tuh ternyata lebih sulit dari yang lain. Yang saya pikir ini paling ringan ternyata paling sulit. Karena harus mengampuni, harus mengasihi orang yang menjadi musuh saya. Sorry, enggak bisa. Tetapi firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 11 itu berkata begini. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya, kalau kita melakukan hukum yang lain tapi tidak melakukan hukum yang ini, sama saja. Dari 10 hukum kita cuma bisa melakukan yang 9 tapi yang 1 tidak bisa, sama saja. Pelanggar hukum, kata firman Tuhan. Maka kita mungkin berpikirlah gimana, apakah saya sanggup? Apakah saya bisa mentaati bagian firman ini? Jemaat sekalian, kita bisa memohon anugerah Tuhan untuk memampukan kita melakukan firman-Nya, perintahnya, dan pasti Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua.